Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah, yang mana dengan izinnya saya dapat melaksanakan ujian akhir semester kewarganegaraan pada hari ini. Selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada roh junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lantunan kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, hingga zaman sekarang ini. Yang terhormat dosen pembimbing kewarganegaraan yaitu Bu Putri Gemalasari, dan yang terhormat para audiens yang mendengarkan hasil ujian akhir semester pada hari ini. Baiklah, saya tidak akan mempanjang kata multi kalimat, saya langsung saja masuk kepada hasil presentasi saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Okliananda dengan BP 2201042080 dari kelas 1A D3 Elektronika. Hal yang saya bahas yaitu hak asasi manusia dan rule of law. Poin-poin penting yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, pentingnya hak asasi manusia dan rule of law dalam masyarakat. Yang ketiga, HAM sebagai hak yang melekat pada setiap manusia. Yang keempat, prinsip HAM serta jenis-jenis HAM. Yang kelima, pengertian rule of law. Yang keenam, rule of law sebagai prinsip hukum yang mendasar dalam sebuah negara. Yang ketujuh, prinsip-prinsip rule of law. Yang kedelapan, hubungan antara HAM dan rule of law. Yang kesembilan, kesamaan dan keterkaitan antara HAM dan rule of law. Yang kesepuluh, bagaimana HAM didukung oleh penerapan rule of law. Yang kesebelas, perlindungan HAM melalui rule of law. Yang kedua-belas, peran sistem hukum dan lembaga peradilan dalam melindungi HAM. Yang ke-13, contoh kasus tentang pelanggaran HAM dan rule of law. Yang ke-14, tantangan dalam menerapkan HAM dan rule of law. Yang ke-15, upaya meningkatkan HAM dan rule of law. Yang ke-16, kesimpulan. Yang pertama, pengertian HAM. HAM adalah kependekan dari hak asasi manusia. HAM mengacu pada hak-hak yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka manusia tanpa diskriminasi apapun. HAM meliputi hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak untuk hidup, hak atas perlindungan dan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang adil, dan banyak lagi. Pada dasarnya, HAM mengakui dan melindungi martabat, kebebasan, dan hak-hak setiap individu. Prinsip HAM diakui secara internasional dalam berbagai dokumen, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Penerapan HAM merupakan aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab. Pemerintah dan lembaga lainnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mempromosikan HAM dalam segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem hukum, kebijakan publik, dan praktik pemerintah. Yang kedua, pentingnya hak asasi manusia, HAM, dan rule of law dalam masyarakat. Pentingnya hak asasi manusia, HAM, dan rule of law dalam masyarakat ialah sebagai berikut. Yang pertama, HAM melindungi martabat dan kebebasan individu tanpa diskriminasi. Rule of law memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Yang kedua, HAM dan rule of law mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Yang ketiga, HAM dan rule of law menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas dalam masyarakat. Yang keempat, HAM dan rule of law mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima, HAM dan rule of law memperkuat demokrasi dengan memberikan kebebasan berpendapat, partisipasi aktif, dan perlindungan terhadap hak-hak politik individu. Secara keseluruhan, HAM dan rule of law adalah pijakan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkembang. Selanjutnya, HAM sebagai hak yang melekat pada setiap manusia.
HAM adalah hal yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi. Ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, berekspresi, beragama, hak untuk hidup, dan perlindungan dan penyiksaan. Berarti bahwa setiap individu memiliki hak-hak ini secara inheren dan tidak dapat diambil atau dilanggar oleh pihak lain atau pemerintah. HAM mengakui martabat setiap manusia dan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan manusiawi. Selanjutnya, prinsip-prinsip HAM serta jenis-jenis HAM. Yang kita bahas pertama yaitu prinsip-prinsip HAM, yaitu yang pertama, universitas. HAM berlaku untuk semua individu tanpa diskriminasi dan secara universal diakui oleh masyarakat internasional. Yang kedua, tidak dapat dicabut. HAM merupakan hak yang tak terpisahkan dan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun termasuk pemerintah. Tanpa diskriminasi. HAM harus dijamin tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, etnitas, atau faktor lainnya. Yang keempat, keterpaduan. HAM saling terkait dan saling mendukung. Pemenuhan satu hak tidak boleh mengorbankan hak-hak lainnya. Yang kelima, partisipasi dan kebebasan. HAM mencakup hak partisipasi dalam proses pembuatan keputusan serta kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat. Yang keenam, keadilan dan kepastian hukum. HAM memerlukan adanya sistem hukum yang adil dan transparan untuk melindungi dan menegakkan hak-hak individu. Yang kedua yaitu jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak sipil dan politik, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk hidup, hak atas keadilan, dan hak-hak politik seperti hak memilih dan dipilih. Hak ekonomi, sosial dan budaya, meliputi hak atas pekerjaan yang adil, hak atas pendidikan, hak atas perumahan layak, hak atas kesehatan, dan hak atas budaya dan identitas. Yang ketiga, hak-hak perempuan dan hak anak, menekankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan serta hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, pemenuhan hak pendidikan, dan perlindungan terhadap eksploitasi. Yang keempat, hak asasi manusia kelompok minoritas, meliputi hak-hak kelompok etnis, agama, dan kelompok minoritas lainnya, termasuk hak untuk tidak mengalami diskriminasi dan perlindungan terhadap kepentingan kelompok tersebut. Yang kelima, hak lingkungan hidup. Mengakui hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Masih banyak lagi jenis-jenis hak asasi manusia. Yang selanjutnya pengertian rule of law. Rule of law adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama dan di bawah otoritas hukum yang objektif. Rule of law menekankan pentingnya kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak individu. Prinsip ini melibatkan penerapan hukum secara adil, transparan, dan konsisten, serta memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah didasarkan pada hukum yang ada. Rule of law merupakan salah satu pijakan utama dalam sistem hukum yang adil dan demokratis, serta menjadi landasan bagi masyarakat yang menghormati hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, rule of law sebagai prinsip hukum yang mendasar dalam sebuah negara. Rule of law merupakan prinsip hukum yang mendasar dalam sebuah negara. Ini berarti bahwa semua individu, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga publik, harus tunduk pada hukum yang sama dan di bawah otoritas hukum yang objektif. Prinsip rule of law menegaskan perlunya adanya kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak-hak individu. Dalam sistem rule of law, hukum menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan tindakan, serta tidak ada ruang bagi kekuasaan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini mencerminkan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan hukum yang efektif dalam sebuah negara. Dengan menerapkan rule of law, suatu negara menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan serta perlindungan hak individu. Selanjutnya, prinsip-prinsip rule of law. Prinsip rule of law, hukum dalam tatanan meliputi yang pertama, supremasi hukum. Hukum berada di atas semua individu dan lembaga termasuk pemerintah. Tidak ada kekuasaan yang berada di luar batas hukum. Yang kedua, kesetaraan di hadapan hukum. Setiap individu tanpa memandang status sosial,
ekonomi, atau kekuasaan harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum. Yang ketiga, keadilan. Hukum harus diterapkan dengan keadilan dan objektivitas. Keputusan dan tindakan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang adil. Yang keempat, kejelasan hukum. Hukum harus ditulis dengan jelas dan dapat dipahami oleh semua orang. Ketika ada konflik atau sengketa, hukum harus memberikan pedoman yang jelas dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, proses hukum yang adil. Setiap individu memiliki hak untuk menjalani proses hukum yang adil dan berkeadilan. Ini termasuk hak untuk memperoleh bantuan hukum, menghadiri sidang pengadilan, dan memiliki akses ke proses pengadilan yang independen dan tidak memihak. Yang keenam, akuntabilitas hukum. Pemerintah dan pejabat publik harus bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan mereka. Tidak boleh ada kekebalan hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketujuh, perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus melindungi dan menghormati hak asasi manusia setiap individu. HAM harus menjadi prinsip yang mendasari dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum. Yang kedelapan, keterbukaan dan transparansi. Hukum harus diterapkan secara terbuka dan transparan. Proses hukum, keputusan keadilan, dan tindakan pemerintah harus dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat. Prinsip rule of law ini merupakan fondasi penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil, stabil, dan menjunjung tinggi hak-hak individu dalam suatu negara. Selanjutnya, hubungan antara HAM dan rule of law. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Rule of law merupakan mekanisme yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip rule of law, hukum dapat melindungi dan menegakkan hak-hak individu tanpa diskriminasi. Rule of law memastikan bahwa hukum yang berlaku secara adil dan konsisten, sehingga hak asasi manusia setiap individu terlindungi. Yang kedua, kepastian hukum. HAM membutuhkan kepastian hukum untuk dipenuhi. Rule of law menyediakan kerangka hukum yang jelas dan dapat dipahami sehingga individu dapat mengetahui hak-hak mereka dan mengandalkan perlindungan yang konsisten. Dalam konsep rule of law, individu memiliki akses ke proses hukum yang adil dan transparan, serta memiliki keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan dilindungi oleh hukum. Yang ketiga, pengawasan terhadap pemerintah. Rule of law memungkinkan pengawasan terhadap pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM. Prinsip rule of law menuntut bahwa pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dan tidak dapat bertindak di luar batas yang ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian, rule of law memberikan mekanisme untuk memastikan perlindungan HAM dengan membatasi kekuasaan pemerintah dan mendorong akuntabilitas. Yang keempat, penegakan HAM. Rule of law memberikan landasan hukum yang diperlukan untuk penegakan HAM. Prinsip-prinsip rule of law memastikan bahwa pelanggaran terhadap HAM dapat ditangani melalui proses hukum yang adil dan independen. Keberadaan hukum yang kuat dan institusi hukum yang independen adalah kunci dalam menegakkan HAM secara efektif. Secara keseluruhan, HAM dan rule of law saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Rule of law memberikan kerangka hukum. Selanjutnya, kesamaan dan keterkaitan antara HAM dan rule of law. Kesamaannya yaitu, HAM dan rule of law, keduanya bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan dalam sistem hukum dan pemerintah. Keduanya menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, membatasi kekuasaan pemerintah, dan menciptakan kepastian hukum. Yang kedua, keterkaitan. HAM dan rule of law saling memperkuat dan melengkapi satu sama lain. HAM memberikan dasar moral dan prinsip-prinsip yang melindungi hak-hak individu, sedangkan rule of law memberikan kerangka hukum yang memastikan perlindungan dan penegakan hak-hak tersebut. Keduanya bekerja sama untuk mencapai keadilan, menghadiri penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan masyarakat yang demokrasi dan keadilan. Selanjutnya, bagaimana HAM didukung oleh penerapan rule of law? Penerapan rule of law mendukung HAM dengan cara-cara berikut. Yang pertama, hukum yang jelas dan transparan melindungi hak-hak individu. Yang kedua, perlindungan dan penegakan hak-hak dasar secara adil dan setara di hadapan hukum. Yang ketiga, independensi sistem peradilan untuk memastikan persidangan yang adil. Yang keempat, akuntabilitas pemerintah atas tindakan yang melanggar HAM. Yang kelima, penegakan hukum yang adil dan konsisten. Penerapan rule of law memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak individu, memastikan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Selanjutnya perlindungan HAM melalui rule of law. Yang pertama yaitu penerapan rule of law merupakan mekanisme yang digunakan untuk melindungi HAM, hak asasi manusia. Rule of law menjamin bahwa hukum berlaku secara adil, transparan, dan setiap individu termasuk pemerintah tunduk pada hukum. Yang kedua melalui penerapan rule of law. Hak-hak dasar individu dijamin dan dilindungi. Hukum yang jelas dan terbuka menjaga hak-hak individu agar tidak disalahgunakan atau dilanggar. Independensi sistem peradilan memastikan bahwa persidangan dilakukan secara adil, tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak politik atau kekuasaan lainnya. Dengan demikian, melalui penerapan rule of law, HAM dilindungi dengan menjaga kepastian hukum, mengatur tindakan pemerintah, menjamin keadilan, dan memastikan akuntabilitas. Rule of law berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan melindungi martabat manusia. Selanjutnya, peran sistem hukum dan lembaga peradilan dalam melindungi HAM. Yang pertama yaitu sistem hukum. Sistem hukum menciptakan peraturan dan norma-norma yang melindungi dan menjamin HAM melalui undang-undang, konstitusi, dan peraturan lainnya. Sistem hukum menetapkan hak-hak dasar individu dan mengatur batasan kekuasaan pemerintah. Sistem hukum yang kuat dan adil memberikan dasar yang diperlukan untuk melindungi HAM secara efektif. Yang kedua, lembaga peradilan. Lembaga peradilan seperti pengadilan dan mahkamah memiliki peran sentral dalam melindungi HAM. Lembaga ini bertugas mengadili perkara hukum, menegakkan hukum, dan memberikan keadilan kepada individu yang hak-haknya dilanggar. Melalui proses persidangan yang adil, independen, dan transparan, lembaga peradilan memastikan bahwa hak-hak individu dipertahankan, pelanggaran HAM ditindaklanjuti, dan korban mendapatkan keadilan yang pantas. Baiklah, set kali ini yaitu video pendek tentang kasus pelanggaran HAM dan rule of law. Ini bahaya ini. Ada gangguan pas orang lagi berenang. Kayak pas orang lagi berenang ini kayu muncul ya. Sejumlah wisatawan di Sungai Gulamo, Desa Tanjung Alai, Kecamatan 13 Koto Kampar mendadak viral. Mereka mengeluh lantaran ketika lagi mandi melihat tebangan kayu bulat berukuran besar mengapung di lokasi tersebut. Beberapa wisatawan yang berada di lokasi menyampaikan harapannya melalui video Instagram seputar Kampar agar pihak berwajib bertindak. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, BBKSDA, Riau Genman S. Hasibuan dikonfirmasi terkait video tersebut mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan tim menuju lokasi. Setelah saya cek kepala resort terkait infonya video tersebut berlokasi di objek wisata Gulamo, di hutan produksi terbatas Gulamo, 2 jam perjalanan dari Cagar Alam, Bukit Bungkuk. Kata Genman, teman-teman lapangan sudah koordinasi dengan KPH terkait untuk TL. Tindak lanjut, imbuhnya, curhatan wisatawan tersebut direkam dalam video berdurasi 1,27 detik. Ada sekitar 3 wisatawan yang mengeluhkan keberadaan tebangan kayu bulat yang mengapung di tengah Sungai Gulamo. Ketiga wisatawan yang suaranya jelas terdengar meminta kepada pihak berwajib agar segera menindaklanjutinya, bahaya ini. Ada gangguan pas orang berenang. Pas orang lagi berenang kayu itu muncul, kata wisawatan di lokasi. #nanti Dinas Kehutanan, Kapolsek, Kapolda, khususnya Kapolsek 13 Koto Kampar, kata wisawatan yang mengenakan pakaian renang, yang jelas kami baru pertama kali datang ke sini mau berwisata mandi di sini ada kayu menjadi terganggu. Kata wisawatan lainnya, kalau bisa objek wisata steril dari perbuatan seperti ini sambil menunjuk kayu yang mengapung di sampingnya, katanya lagi, Pak Kapolsek yang terjadi di Gulamo ada illegal loggingnya tolong ditelusuri, kata pria di video tersebut. Tolong Pak Polri, Pak Polsek ya. Pak Polsek, yang terjadi di wisata Gulamo ada illegal loggingnya mengganggu kenyamanan pengunjung. Tolong dieksekusi Pak ya. Baiklah, saya ulangi. Kasusnya yaitu pengunjung wisata Gulamo dikejutkan dengan datangnya beberapa gelondongan kayu yang ikut mengalir di arus wisata Gulamo. Kronologinya itu, pengunjung wisata yang berada di luar maupun dalam kota dikejutkan dengan kedatangan beberapa gelondongan kayu yang membuat para pengunjung wisata terganggu atas ketidaknyamanan yang terjadi di Sungai Gulamo, Kampar, Provinsi Riau. Tidak tahu dari mana asal dan pemilik kayu tersebut, namun wisatawan tersebut
tidak tahu siapa yang harus disalahkan, antara polisi, Kapolsek, maupun Menteri Kehutanan. Wisatawan tersebut menekankan supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan pihak berwajib diinginkan supaya kasus tersebut diselesaikan. Dalam konteks HAM dan Rule of Law, kasus ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan. Jika kayu tersebut merupakan hasil pembalakan liar, maka pelanggaran HAM dan lingkungan terjadi karena pembalakan liar atau merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Dan jika kayu yang berasal dari hutan yang dilindungi, maka ini merupakan pelanggaran dari prinsip Rule of Law. Ini Baiklah, selanjutnya tantangan dalam menerapkan HAM dan Rule of Law. Tantangan dalam menerapkan HAM dan Rule of Law pemerintah berdasarkan hukum sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpatuhan pemerintah terhadap HAM dan Rule of Law. Yang kedua, ketidakadilan dalam sistem peradilan. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang keempat, kurangnya kesadaran dan pendidikan hukum. Yang kelima, perubahan sosial dan politik yang cepat. Selanjutnya, upaya meningkatkan HAM dan Rule of Law. Yang pertama yaitu penegakan hukum yang kuat, memastikan penerapan hukum yang konsisten dan adil kepada semua individu termasuk pemerintah itu sendiri sehingga melindungi hak-hak dasar setiap orang. Yang kedua, penguatan lembaga peradilan. Meningkatkan independensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem peradilan untuk memastikan persidangan yang adil dan objektif serta menegakkan keadilan. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Memberikan pendidikan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, prinsip HAM, dan pentingnya Rule of Law, sehingga masyarakat dapat memperjuangkan dan melindungi hak-hak mereka dengan lebih efektif. Yang keempat, reformasi hukum, merevisi dan memperbaiki undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip HAM dan Rule of Law, sehingga menciptakan kerangka hukum yang lebih adil, transparan, dan melindungi hak-hak individu. Yang kelima, kerjasama internasional, meningkatkan kerjasama dengan negara lain, organisasi internasional, dan lembaga HAM regional untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan pendekatan terbaik dalam meningkatkan HAM dan Rule of Law secara global. Yang keenam, upaya ini bertujuan untuk
Upaya ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, memastikan pemerintah bertindak sesuai dengan hukum, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan masyarakat yang berkeadilan, demokratis, dan menghormati hak-hak dasar setiap individu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hak asasi manusia atau HAM dan rule of law, pemerintah berdasarkan hukum, saling terkait dan saling mendukung satu sama lain. HAM menekankan pentingnya perlindungan hak asasi individu, sementara rule of law memastikan bahwa semua orang termasuk pemerintah tunduk pada hukum dan dijalankan secara adil. Melalui penerapan rule of law, HAM dapat dijamin dan dilindungi dengan adil. Sistem hukum yang kuat, independen, dan transparan diperlukan untuk melindungi hak-hak individu, menegakkan keadilan, serta membatasi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Kedua konsep ini memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati martabat manusia. Melalui upaya-upaya yang disebutkan sebelumnya, seperti penegakan hukum yang kuat, penguatan lembaga peradilan, pendidikan masyarakat, reformasi hukum, dan kerjasama internasional, HAM dan rule of law dapat ditingkatkan secara efektif. Dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan HAM dan penerapan rule of law, kita dapat mencapai sistem hukum yang adil, melindungi hak individu, dan memastikan bahwa pemerintah bertindak dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sebelumnya saya meminta maaf karena presentasi saya ini masih belum dikatakan sempurna. Dan terima kasih kepada audiens serta dosen pembimbing yang telah membimbing saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.